Serat Centini Jilid 3 berisi 82 pupuh, dimulai dari pupuh 175 sampai dengan 256. Masih meneruskan perjalanan Mas Jebolang yang diikuti oleh 4 santri, Polokarpi, Kartipolo, Saloka, Nurwiti. Mas Jebolang adalah anak dari Syekh Ahadiyat yang berasal dari Sokayasa, Banyuwas. Dan Syekh Ahadiyat diceritakan juga di jilid 1 mengangkat anak yang bernama Jayeng Rono dan Niken Rencang Kapti. Dan perjalanan Mas Jebolang masih berkutat di wilayah ibu kota Mataram. Jilid 3 Serat Centini ini masih mengikuti perjalanan Mas Jebolang yang berada di ibu kota Mataram, sekitar Kota Gede, Yogyakarta. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke arah timur dan berakhir di Masjid Laweyan di sebelah barat kota Solo. Dan sampai saat ini masjid itu masih ada. Setelah meninggalkan ibu kota, cerita atau legenda adat istiadat dan pengetahuan spiritual mulai bergeser lagi ke kisah-kisah pra-Hindu. Seperti contoh cerita Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Lalu pengaruh budaya Jawa asli maupun pengaruh Hindu Buddha. Setelah itu ada sifat kerajaan di Jawa adalah kerajaan konsentris yang terasa pengaruhnya sangat kuat di sekeliling raja dan istana. Makin jauh dari istana maupun ibu kota, kerajaan pengaruhnya makin melemah, menguat kembali di sekitar kabupaten. Seperti contoh tempat bupati ataupun perpanjangan tangan kekuasaan raja di daerah. Masyarakat di lingkungan yang jauh dari istana bebas mengadaptasi budaya-budaya yang berkembang secara lokal. Di setiap kantong-kantong pedesaan dalam pengaruh para ketua yang dianggap sebagai pemimpin setempat, yang mengembangkan budaya sesuai dengan batas pengetahuan. Bisa ada pengaruh Buddha, Hindu, Jawa asli, Islam, atau bisa juga hasil sinkretisasi dan pengaruh budaya Jawa yang pernah ada. Contohnya seperti dalam kisah Lokapala yang merupakan kisah Ramayana versi cerita pewayangan yang isinya tidak persis sama dengan kisah Ramayana. Hanya garis besar ceritanya yang mirip. Karena dalam serat Lokapala ini adalah suatu ajaran yang bernama Sastra Jendra Hayuningrat yang merupakan suatu pengetahuan spiritual yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan spiritual di kalangan masyarakat Jawa yang kemungkinan adalah pengetahuan spiritual Jawa asli. Selain serat Lokapala, beberapa cerita pra-Islam yang diceritakan adalah Siddhartha yang mencari pesugihan atau ilmu hitam dalam hal mencari kekayaan di hutan Roban. Cerita Prabu Dewanata di Penging, cerita Prabu Dipanata di Selembi melawan Prabu Karungkulo di Prambanan, cerita Bandung Bondowoso yang merupakan asal muasal Candi Sewu dan Candi Roro Jonggrang, dan tentang ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya sendiri adalah ramalan yang berasal dari Prabu Jayabaya yang diperkirakan hidup atau memimpin pada tahun 1135 Masehi hingga 1157 Masehi dari kerajaan Kediri yang belajar dari pendeta dari negara Rom atau Eropa. Dalam serat Centini seperti itu ceritanya. Selain itu, ada juga cerita yang berasaskan Islam seperti cerita penyebaran agama Islam di Jawa dari masa Sunan Ampel sampai dengan Sultan Agung. Cerita Ki Gede Pandanaran dan Syekh Domba. Silsilah Sultan Pajang sampai dengan Sultan Agung di Mataram. Atau lebih tepatnya tentang cerita Kesultanan Islam.
Selain itu, untuk adat istiadatnya ada perluasan dari yang pernah dibicarakan di jilid-jilid sebelumnya, seperti hal perihal perjodohan, sifat-sifat wanita, olah asmara, 8 hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan pekerjaan, 11 macam kayu dan masing-masing manfaatnya, berbagai jenis rumah joglo, 7 macam limasan, 10 macam, kampung 9 macam, masjid 3 macam, 44 macam gending terbangan, penjelasan makam selamatan, orang meninggal dari 3 hari sampai dengan 1000 hari, tentang sifat-sifat manusia yang kurang baik. Jelaskan di sini. Selain itu juga ada nasihat dari Kyai Hajar Sutikno, daripada mencari kekayaan atau pangkat dengan pergi ke dukun atau pesugihan ataupun ilmu hitam, lebih baik menjalankan pekerjaan apa saja dengan baik, seperti semacam self-improvement atau pengembangan diri pada model zaman dahulu, yaitu dengan cara para masastra atau menguasai kasus sastra atau baca dan tulis. Para Makawi menguasai syair atau tembang. Mardi Boso percaya diri dalam bicara. Mardi Wang Lagu bisa berbicara yang menyenangkan orang lain. Awi Carita yang memiliki banyak cerita. Samantraguna punya banyak kepandaian. Nawung Krito atau mengerti perasaan orang lain. Sambegono atau punya ingatan yang baik dan tidak mudah lupa. Lalu, apa saja yang diajarkan dan dibicarakan oleh Kyai Hajar Sutikno? Yang pertama, ada penjelasan bahwa unsur badan manusia yang terdiri dari api, bumi, udara, dan air memberikan pengaruh sifat-sifat manusia sesuai dengan sifat-sifat dari unsur tersebut, termasuk dengan pengaruhnya terhadap unsur kelima, yaitu keberadaan roh. Yang kedua, Sastro Jendro Hayuningrat atau Sastro Cetok, yang merupakan pengetahuan tentang penjelasan huruf-huruf Jawa dan huruf-huruf Arab, yang kalau dijabarkan bisa menjelaskan asal-usul kehidupan sehingga bisa menjadikan Mardi Kanungrat atau membebaskan diri dari pengaruh duniawi. Salah satunya adalah tentang huruf Jawa, yaitu Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyono, dan Mogo Potongo. Selanjutnya ada Serat Sulu Artati yang menceritakan tentang keadaan manusia dari bayi, dewasa, dan cara-cara menuju pada kesempurnaan hidup. Yang keempat adalah penjabaran Poncodrio, Poncomoyo. Poncodrio terdiri dari Kresdrio, Ataredio, Mayendiro, sedangkan Poncomoyo terdiri dari Ringgamaya, Ciptomowo, Wahyomoyo. Kiasan tentang tingkah laku dan berbagai suasana batin dari seseorang. Lalu yang terakhir adalah penjelasan tentang istilah yang ada di agama Islam, seperti fasik, munafik, musyrik, maksiat, murtad, kafir, kufur, lalim, batal, haram, makruh, najis, puasa Ramadan, Lailatul Hadar, zakat fitrah, kurban, dan pengenalan. Dan ini adalah pengenalan-pengenalan dasar yang disebarkan pada masa pengembangan atau penyebaran agama Islam di Jawa pada saat itu. Untuk singkatnya, dalam hal spiritual dibicarakan dalam pertemuan dengan orang-orang tersebut atau orang-orang yang ada di cerita di bait 3 ini adalah legenda Ki Harda yang mencari pesugihan di hutan roban, Serat Wakapala yang menceritakan tentang asal-usul Rahwana atau Ramayana, cerita penyebaran agama Islam di Jawa pada masa Sunan Ampel hingga pada masa Kasultanan Mataram, cerita Prabu Dipanorto di Selembi melawan Prabu Karungkolo di Prambanan, cerita Bandung Bondowoso, lalu ada cerita Ki Gede Pandanaran dan Syekh Domba, silsilah Sultan Pajang, sampai dengan Sultan Agung di Mataram, cerita tentang Ramayana Jayabaya. Lalu untuk adat istiadat ada sifat-sifat dalam penanggalan Jawa dan perhitungan baik buruknya perjodohan. Hal tentang bermain kartu, pemilihan jodoh berdasarkan bibit, bebet, bobot, tanda-tanda baik buruknya sifat wanita, hal masalah asmara, 8 hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan pekerjaan seperti
11 macam kayu dan masing-masing manfaatnya, berbagai jenis rumah joglo 7 macam, limasan 10 macam, kampung 9 macam, masjid 3 macam, 44 macam, gending terbang, penjelasan makna selamatan orang meninggal dari 3 hari sampai dengan 1000 hari, sifat-sifat wanita dilihat dari hari lahir, dari penanggalan Jawa, jamu untuk macam-macam penyakit pura-ura atau lagu, tentang sifat-sifat manusia yang kurang baik juga pengetahuan spiritual, agama, tentang perihal unsur kehidupan api, bumi, udara, air, sastra Jenderal Yoningrat, serat suluk hartati, berbagai ilmu kasunyatan tentang asal-usul kehidupan Ponco Dio dan Ponco Mowo, dan penjelasan tentang fasik, munafik, najis, makruh, haram, dan yang lain sebagainya. Itulah ringkasan serat Centini jilid 3. Kalau ada kesempatan mungkin akan saya buatkan penjelasan yang lebih mendalam lagi, tapi per partnya, tidak langsung banyak. Mungkin sampai sini dulu. Saya Saifud, dan kita akan selalu belajar bersama di Sinau Sastra Jawa.